Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Baitur Rahim, Bapak dan Ibu jamaah maghrib yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah dan diberi balasan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kalau seandainya semua orang yang ada di lingkungan kita diberikan kemudahan dan kesempatan untuk sholat berjamaah, kira-kira kamu saja Bapak penuh rame. Tapi alhamdulillah sadonan datang pula pasti diborkan. Kemudian kita bersyukur pada Allah yang kedua diberikan kemudahan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Karena juga tidak semua orang bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kalau ilmu yang bermanfaat kita berikan juga kepada orang lain, pahalanya akan tetap mengalir. Berbeda dengan pahala sholat. Kalau pahala sholat, kalau waktu meninggal, dia tetap mengalir pahalanya Pak. Terputus sampai di situ. Kalau seandainya kita puasa, meninggal dunia kita, apakah pahalanya tetap mengalir? Tidak. Haji tidak. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, insya Allah walaupun kita telah meninggal dunia, kita ajarkan kepada orang lain, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Tapi mana semangat orang untuk menuntut ilmu? Bapak nanti di rumah tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tentu saya sampaikan mohon maaf dari Ustaz Dr. Rahmat MPD. Seharusnya jadwal beliau tidak bisa hadir karena memang ada agenda di kampus yang mesti juga diselesaikan dan beliau berikan amanah kepada saya kepada Ibu. Jadi minta maaf kepada pengurus dan jamaah. Kalau bermaafkan menjawab alhamdulillah. Lalu diberikan amanah kepada Ibu. Di awal pakai seorang wakil tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Mana dulu sayang boleh cinta Pak? Bu, mana dulu sayang boleh cinta?
tahu amanan kedua Bapak Ibu teman-teman. Nama Syafrul Nahus. Ini biasa pesisir selatan, tinggal di Balai Baru, kegiatan sehari-hari di Taipei, Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat. Sama dengan Ustaz Rahmat, beliau di prodi S2-nya dan di S1-nya. Pada beliau dirahmati oleh Allah. Barangkali itu sebagai perkenalan. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Maka kita beri judul adalah Meraih Rahmat Allah. Sekarang pertanyaan pada itu, kita mana lebih banyak berdoa untuk mendapatkan nikmat atau untuk mendapatkan rahmat? Mana paling banyak awak mendoa Pak untuk mendapat nikmat atau mendapat rahmat? Contoh, mana banyak awak berdoa, ya Allah jadikanlah, berikanlah kemudahan dalam rezeki. Ya Allah jadikanlah anak bapaknya dan punya jabatan. Yaudah itu Pak. Kan itu banyak Pak. Ya Allah tambahlah rezeki dan mudahkanlah rezeki. Tapi apakah ketika kita ingin mendapatkan rahmat selalu berdoa? Nah, salah satu di antaranya yang kita kutip doa dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kira-kira barangkali doa aku baca sehari semalam itu. Barangkali baca Pak? Bu, barangkali baca Bu. Kan itu ya Allah, nah, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk. Beri rahmatlah kepada kami, karena sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Bapak dan Ibu, mana yang paling banyak rahmat diberikan oleh Allah atau nikmat? Banyak nikmat Pak. Kalau nikmat memang dijelaskan oleh Allah dan terhitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Berarti nikmat tidak terhitung Pak. Tapi apakah setiap kita mendapat nikmat lalu akan mendapatkan rahmat? Belum tentu. Malah orang mendapat nikmat tapi mendapat laknat. Contoh, bangkit itu termasuk nikmat kan? Tapi ada tak orang tersiksa karena bangkit Pak? Setelah dapat bangkit masuk lalu setelah dapat harta, ada tak orang lalai beribadah? Nah, Korun juga ada Pak. Kalau bangkit, siapa pada lama punya bangkit menjabat apa Ibu? Fir'aun kan. Kalau Korun hartanya banyak. Tapi apakah dia mendapatkan rahmat? Belum tentu. Awak mana mau inginkan pada Ibu? Rahmat atau nikmat? Atau keguguran? Nah, kalau dapat nikmat, dapat rahmat pun dah dapat apa dari pintu rahmatullah. Apa indikator bahwa kita mendapatkan rahmat gitu Pak Ibu? Nah, yang pertama indikatornya adalah iman kita semakin bertambah. Kalau dapat nikmat, lalu iman awak semakin bertambah, maka berarti ada rahmat Tuhan. Tapi kalau dapat nikmat awak jauh ya Allah, berarti dengan nikmat tadi belum dapat rahmat. Berarti itu rahmat dari Allah. Berarti iman kita semakin meningkat setiap mendapat nikmat. Contoh,
Pertanyaannya juga begitu. Kita sebelum diberi amanah oleh Allah, misalkan anak atau cucu rajin datang ke masjid, tapi lah dapat anak atau cucu nggak datang ke masjid, Pak, semakin naco atau semakin jarang kok. Kalau ditanya Pak, kok jarang Pak tampak di masjid Pak? Ada jawabannya Pak. Kilo-kilo dapat rahmat dan dapat nikmat tadi kali. Udah, aku itulah lam jadi MC gini. Ada tahu jadi MC kau jebo? Am jadi MC kau jebo? Mengasuh cucu sebagai atau orang dapat pangkat dan jabatan, lalu imannya semakin bertambah atau tidak? Kalau dia bertambah imannya dapat pangkat dan jabatan tadi, berarti dapat amal sekaligus Pak. Atau ketika hartanya banyak, imannya semakin bertambah. Kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah? Karena memang persyaratan seseorang mendapat nikmat itu mesti imannya semakin meningkat. Kalau bukti kasar kalau ada dapat nikmat, kita tambah keyakinan awak Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita mendapatkan rahmat Bapak. Dan inilah yang diperjuangkan mati-matian oleh Rasulullah SAW. Kan mati-matian memperjuangkan yang Ibu. Abu Tino mati-matian bagiku, rela meninggalkan kampung, rela meninggalkan harta, rela meninggalkan pekerjaan demi iman terjaga dan rahmat Allah didapatkan. Abu Tino merupakan hijrah itu kan pindah apa? Pindah dari Mekah ke Madinah atau Yasrib. Kan tinggalkan pengalaman, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan harta mereka, asalkan imannya selamat. Kalau dia kadang-kadang bertinggal iman gara-gara pekerjaan. Kalau dulu Pak, biarnya tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan hartanya, asalkan imannya selamat. Bapak dan Ibu, untuk iman ini kan awak kami uji Pak Ibu. Ahasiban nasu ayyusrafu ayyakul amanah walahu yahtanun. Apakah kita dibiarkan begitu saja menyatakan beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu, ujian iman awak itu banyak Pak. Bisa kebaikan dan bisa keburukan Pak. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, jadi berarti ujian iman awak itu ada keburukan dan kebaikan. Contoh kalau dengan keburukan atau musibah, kan banyak ujian keimanan tuh. Meninggal orang yang kita sayangi, hilangnya harta, ketakutan dan kecemasan, kekurangan buah-buahan, kelaparan, kemiskinan, itu ujian pada ujian keimanan. Ada orang yang tidak lulus dengan uji dengan kemiskinan Pak. Miskin akhirnya ada yang menjadi murtad. Ada tak ada itu Pak? Ada Pak. Ini murtad tidak agama misalnya Pak. Ada yang diuji dengan harta, akhirnya dia lalai dari milik Allah. Itu kebaikan Bapak dan Ibu. Di Mekah oleh Bapak dari tekanan intimidasi dari kafir Quraisy, bagaimana disiksa oleh orang kafir, tapi yang tetap Allah sebagai Tuhannya. Saya contohnya Bapak Ibu yang disiksa oleh majikannya Bilal bin Rabah, ketika dia menyatakan beriman, disiksa oleh majikannya, bahkan dikapit kakinya, diikat tangan, dan ditarik di tengah padang pasir di bibir. Tapi apakah dia meyakini selain dari Allah Tuhannya? Tidak, tetap Allah sebagai Tuhan. Ada juga Yasin bin Amin diikat kaki dan tangannya lalu dibakar di bumi, tapi dia tetap menyatakan Allah sebagai Tuhan. Awak lihat tuh nama itu gini juga untuk mempertahankan iman. Nah, kan ada apa? Kalau dulu kan begitu Pak, tegas dan kuat di mana? Walaupun intimidasi dari kafir Quraisy selama 13 tahun itu, malah ada embargo ekonomi oleh kafir Quraisy. Dalam kisahnya Bapak dan Ibu, dibuat pengumuman oleh kafir Quraisy, ditempel di dinding Ka'bah,
Yang pertama, tidak boleh berkomunikasi dengan umat Islam. Yang kedua, tidak boleh berjual beli dengan umat Islam. Yang ketiga, tidak boleh nikah dengan umat Islam. Sampai kini kan ada boleh nikah, Pak. Tapi ada orang Islam nikah dengan beda agama, Pak. Aduh, Pak, di Sumatera Barat, di Padang ada, Pak. Nah, gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara harta dan gara-gara cinta. Kan gitu, Pak. Akhirnya umat Islam payah mendapat makanan, Pak. Susah. Dalam sejarah pada Ibu, payah mendapat makanan. Sepatu itu kan terbuat dari kulit, Pak. Nah, itu yang pernah direbus dan dimakan oleh umat Islam. Kini yang harus menderita itu orang mempertahankan iman, Pak. Amal Rasul di mana waktu aku nak itu payah mencari makan, Pak. Apalagi di tanpe awak Pak Ibu. Insya Allah kalau untuk makan tidak susah Pak Ibu. Maupun barang bekasnya tidak Pak Ibu. Kalau untuk makan beda. Mana ada orang yang berkurban dan pergi haji gara-gara menggambar masuk surganya, Pak? Ya dulu, tapi kalau ada payah menyediakan makan dapat pemalih, Pak. Pemalih nak untuk payah itu mencari makan ya Pak Ibu. Ini lain nama berusaha. Insya Allah dapat, Pak. Apalagi kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apalagi kalau yang taat kepada Allah, tidak akan Allah biarkan mereka susah mencari rezeki, dimudahkan oleh Allah, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka dan tidak datang. Tapi kalau payah itu, apalagi ini di Indonesia itu tidak payah, dia cuma makan. Aku punya program pemerintah unggulannya ini apa bu? Apa yang jadi makan? Haji makan di pemerintah, Pak, bikin makanan kan itu program utama ini, Pak. Walaupun terjadi permasalahan, Pak, ada masalahnya, Pak. Pejabatnya sudah hukum sudah nyalu, jadi Pak, walaupun ada begitu, tapi yang jadi apa maknanya begitu? Begitu, tidak susah mencari makan. Tapi kalau ada dulu, Pak Ibu, berarti sudah malah saja kepada itu. Tapi apakah umat Islam dalam mempertahankan imannya mundur? Tidak, Bapak dan Ibu oleh Allah. Oleh karena itu pada Ibu, upaya kita hari ini kan tidak seperti diserang oleh kafir Quraisy, tetapi bagaimana kita mempertahankan iman kita itu dan caranya untuk meningkatkan iman. Karena iman itu al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa meningkat, bisa menurun. Arti iman bertambah, Bapak dan Ibu? Arti nama bertambah, kebaikan kita semakin menambah. Agar iman kita bertambah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar amal Allah kita dapatkan, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bapak dan Ibu? Yang pertama, rajin-rajin hadir dalam majelis ilmu. Jadi untuk iman itu bertambah, Pak, aco-aco datang di majelis ilmu, Pak, di majelis taklim. Tapi untuk hadir ke majelis ilmu ini, Bapak Ibu, agak lambat kadang-kadang, Pak. Lagi undang dari pengurus masjid 5 tanda tangan, Pak, untuk datang hadir dalam majelis ilmu. Tapi agak payah mana datang, Pak. Tapi kalau tidak hadir dalam majelis atau dalam hiburan, Pak, tidak perlu banyak-banyak tanda tangan undangan Pak datang, Pak. Toh berkelilinglah mobil penerangan Kota Padang. Nah, kan biasanya kalau ada artis kan ada mobil penerangan, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga Kota Padang, Pujaga dan Kubela. Besok malam katanya akan ada artis dari Jakarta di Gor Haji Agus Salim. Mulainya jam 8. Jam berapa Pak Nunggu Pak Ibu? Tidak payah. Tapi kalau hadir dalam majelis ilmu, Pak, tidak payah mengundang. Pak, kenapa hadir dalam majelis ilmu untuk meningkatkan iman? Karena kan awak diinginkan Bapak dan Ibu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum
keimanan. Jadi orang-orang yang beriman itu kok dibaca ayat-ayat suci Al-Quran, yo tambah imannya. Adalah majelis ilmu kan ayat-ayat Allah dan awak diundang-undang membacanya Pak. Mudah-mudahan dapat rahmat awak di situ sehingga petunjuk Allah hadir dalam majelis ilmu. Dan doa malaikat pun dapat Bapak dan Ibu. Apa doa malaikat Bapak dan Ibu? Allahumma firku, ampunilah dosa dan hadir dalam majelis ilmu. Dan kagum beri rahmatlah mereka. Jadi doa malaikat itu bakal hadir dalam majelis ilmu. Walaupun laki-laki hadir dalam majelis ilmu kok. Walaupun tak kalau dia laki juga bakal hadir pada ibu. Tak kalau apa ibu di dalam majelis ilmu kok. Dan doa malaikat tetap ada. Dibandingkan tak kalau ibu mama. Ampunan Allah pada diri Allah. Berarti hadir dalam majelis ilmu, insya Allah iman bertambah, rahmat Allah akan kita dapatkan. Yang kedua, agar rahmat Allah kita dapatkan itu dengan iman bertambah adalah selalulah akrab bersama Al-Quran. Akrab bersama Al-Quran. Karena walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sakinah, membuat hati orang beriman itu tanam dan iman yang ada pada dirinya akan bertambah. Berarti dengan akrab bersama Al-Quran, iman awak dan lagu tadi bertambah ibu. Awak kok kalah beriman satu Bapak. Tapi apakah sama kualitasnya beda? Tapi satu juga kan beriman Bapak dan Ibu. Tapi dengan akrab bersama Al-Quran, insya Allah iman semakin bertambah. Apa tanda orang akrab dengan Al-Quran? Kalau kawan akrab ada boleh Pak. Di akrab nampak tu kawan lain ada boleh tahu kawan akrab. Ini selalu dekat dan ingin selalu bersama. Tanpa apa tu tampak lain. Artinya selalu ingin bersama. Berarti kalau orang akrab dengan Al-Quran, dia ingin selalu bersama Al-Quran. Kalau istilah orang yang akrab bersama Al-Quran itu beribu minimal APM. APM itu istilah saya beribu. M yang pertama mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Pertanyaannya, masihkah kita sampai kini belajar cara membaca Al-Quran kepada ibu? Saya masih belajar tak cara baca Al-Quran Pak? Atau cukup dalam belajar ketika SD dulu? Nah, kalau tidak ada ibu, apa pada ibu? Apalagi pemerintah Kota Padang, lalu berdanya pada ibu kan anak-anak SD kan wajib memiliki ijazah TPQ. Nah, berarti intinya dia mau belajar Al-Quran. Kepada ibu, akhirnya dulu ditinggian kepada ibu TKA atau MDTW ya. Berarti ditingkatkan dengan 3N programnya. Ada dengan 3T. Nah, kalau Bapak PM tadi kalau pemerintah ini 3T itu Bapak dari pelajaran. M yang pertama adalah mempelajari Al-Quran. Kadang-kadang Bapak dan Ibu kan kalau tamat anak SD Bapak Ibu kan jarang mengaji belajar saja ya Pak. Atau di antara itu Bapak Ibu ada masih didatangkan guru untuk mendengar cara membaca Al-Quran Bapak Ibu. Alhamdulillah Ibu. M yang kedua membaca. Nah, jadi tanda akrab Al-Quran membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah umat Islam apa tidak ada baca Al-Quran di dalamnya, maka rumah itu bagaikan kuburan. Jadi ini rumah umat Islam, tapi tidak ada membaca Al-Quran di dalamnya. Nah, bagaikan rumah itu dalam riwayat, bagaikan rumah itu kuburan. Kini bertanya Bapak Ibu, mana paling lama waktu membaca Al-Quran dibandingkan memegang handphone? Kalau membaca Al-Quran dalam menit untuk 5 menit atau mengantuk apa? Tapi kalau melihat handphone
ditanya Pak Ibu, labaran umur apa? Labaran umur 60 tahun. Tanya, lapangan apa Ibu khatam Al-Quran membacanya dari awal sampai akhir? Tidak. Jangan bayangkan Pak Ibu, 80 tahun umur Pak, tapi kalau pernah khatam Al-Quran baca lain. Di situ kan lain tak model itu, tak Bu. Ada juga model itu Bu. Ibu dia lupa sebagai umat Islam. Malah bagi aku kan tinggal saji dulu waktu kuliah Pak. Kalau kamu meninggal kurang lainnya mana kayu tak bisa di. Nyusul baca apa? Mana ada kasus bagi risiko tak tahu apa Ibu. Tidak ada Al-Quran di rumah Ibu. Umat Islam tapi Al-Quran ada di rumah. Lagi Ibu Ibu. Kan sedih Bapak. Tapi insya Allah Bapak Ibu, Al-Quran di rumah lain sama banyak di handphone yang ada di awak Bapak Ibu. Yang mau tanya Bapak, Al-Quran di rumah lain sama banyak di handphone yang ada di rumah Bapak Ibu. Contoh, kalau ibu atau tadi keluarga, lebih mau Al-Quran Pak. Dalam beli lah ibu. Atau kalau handphone ibu atau tadi keluarga, handphone 8. Asal Bapak. Apa ibu handphone? Amanyo, kakaknya, ada orang berjalan kadang-kadang 3 handphone Pak. Sekali nyobok ke 3 kadang-kadang Pak. Ada orang itu Pak. 2 handphone Pak nyobok ke 2 handphone. Beko kalau bunyi cik, itu saya Pak. Nanti maaf Ibu, ada orang menyanggah Pak. So, kini kan di handphone itu kan ada program Al-Quran. Jadi tak perlu kami Al-Quran yang handphone kan Allah. Aduh satu itu Pak Ibu, tapi Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu uji, Ibu pegang, Bapak dan Ibu kita pegang mushaf Al-Quran ini Pak, lalu dengan handphone doang baca Al-Quran Pak, maka kilo-kilo dan berkesan dalam hati kita Pak. Mushafnya Bapak. Kalau di handphone kadang-kadang pas orang membaca masuknya WA Pak, masuknya Instagram, masuknya TikTok aja dia tak ujian. Nah, betul ada asing menjadi TikTok, kok baca Al-Quran lupa saja. Tapi di situ insya Allah enak. Berarti membaca Al-Quran. M yang ketiga, menghafal. Jadilah sudah Bapak dan Ibu awak pelajari, awak baca lalu dihafal Al-Quran. Nah, itu lalu dalam buku, maaf Pak Ibu, di sekolah tahun trikul juga hafal Bapak. Saya tahu trikul Pak. Trikul Bu. Trikul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Beko tambah cie inna a'taina kal-kautsar. Alam 60 tahun sholat trikul saya Pak. Lalu Ustaz kalau kami apa dengan buku tapi ayat 3 lupa ayat 5 saya. Tapi Bapak, yang penting ada usaha Bapak. Masa satu ayat Al-Quran itu kan dimudahkan menghafalnya. Saya tidak apa 1000 Bapak itu. Insya Allah kalau nak mau hafal Pak. Insya Allah nak mau hafal. Al-Quran itu kan mudah dihafal kalau bagi orang yang mau menghafal Bapak dan Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mengamalkan Al-Quran. Nah, insya Allah iman kita itu akan meningkat, rahmat Allah kita dapatkan. Ketenangan. Nah, jadi yang kedua Pak, tanda mendapat rahmat itu adalah ketenangan dan kedamaian hati. Orang yang tentram dan damai hatinya Bapak Ibu, insya Allah itu mendapatkan rahmat. Tapi ada orang mendapat nikmat hati tak tanam Bapak. Malah orang dapat nikmat mompe. Ada orang dapat nikmat mompe Bu. Ada orang dapat nikmat mompe Pak. Ada Bu. Aku contoh lagi ini contoh Pak Ibu. Contoh musim kurban lah Pak Ibu. Dia ini berbagian daging kurban kan nikmat ada Pak. Tapi sudah diterima daging kurban itu canggihnya. Tulang-tulang saja. Nah, kita Pak Ibu. Atau tak boleh itu Pak Ibu? Itu tidak dapat rahmat dulu Pak. Lah dapat nikmat tapi yang mengandung tidak tanam. Kurang mengandung tanam tidak indah. Contoh lain, ibu-ibu
baca Quran ini. Bu, saya coba. Bu, ibu biasanya dapat rezeki dari apa? Dia apa biasanya 1 juta. Contoh ya, 1 juta 1 bulan. Tahu-tahu bulan besoknya dia dapat 500.000. Pertanyaannya, 500.000 nikmat bu? Nikmat. 1 juta nikmat bu? Kira-kira ampun ibu baca ketika menerima 500. Sana nanti ibu atau mau berupek? Bu, boleh sana nanti ibu? Namun jawabannya bu. Berarti kalau ada itu pak, nikmat tidak berubah menjadi rahmat pak. Tapi kalau lesana nanti ibu, apa tak lakukan sana pada ibu? Mendapat nikmat. Ibu tadi mau coba kan? Alhamdulillah dayo lai barasakti waktu ini dah. Mudah-mudahan 3 hari lagi 1 juta dayo. Sangat itu pak. Kan doa. Tapi bagi orang hati yang tak sana, tak dapat rahmat. Mati 3 cubit sebanyak itu udah biasa 1 juta. Jadi pak mati aja. Ada tambah lo pikiran negatif dipuji ya. Pikiran negatif. Dah besok 1 juta mana? Kini pak aku 500 dah. Lalu dah kira dengan lain dah. Coba pikir lo. Tapi ketika awak membaca Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan ada rezeki 3 hari lagi 1 juta atau 500 lagi. Percaya tak bagi Allah akan bisa bagi rezeki 500 atau 1 juta lagi tak? Yakin tak kok? Kalau orang yang beriman dia yakin. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena yang memberi rezeki itu wallahu khairul raziqin. Karena Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Bisa jadi kok contohnya Pak Ibu, apakah ketika banyak rezeki dulu dan ketika aktif bakarajo misalkan suku membantu dan menolong. Suku membantu orang kesusahan, kemanakannya kalau kurang uang kuliahnya belajarnya bantu. Kalau berhasil kemanakannya takkan ada di mamanya Pak. Pulang dari rantau dicari mama, alhamdulillah mama rezeki layak begini mayal. Aku rezeki mama aduh 1 juta aja. Kurangnya berapa jadi ibu? Waktu ditambah 1 juta lagi berapa jadi ibu? Tapi pun aku yakini Pak, rezeki itu tidak Allah yang beri. Katanya dia yang berusaha. Padahal sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki. Kalau kamu dari itu keyakinan Bapak dan Ibu, nikmat dan awak darimu hati sarana. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu awak mendapat rahmat setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka untuk mendapatkan itu 3 syaratnya di dalam Al-Qur'an ini. Yang pertama, tingkatkan kualitas iman kita. Yang kedua, mau berubah hijrah. Kalau hijrah itu kan artinya pindah, Pak. Pindah kalau dulu nanti pindah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita sekarang apakah kita pindah dari tempat kita? Tidak. Tapi makna hijrah kita adalah pindah dari kebiasaan yang tidak baik kepada kebiasaan yang lebih baik. Man hajara mana Allahu anhu. Orang yang hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau berubah ke arah yang lebih baik. Minimal Bapak dan Ibu untuk berubah itu 3M. Kalau bukan MM sesilamu tadi apa? Sampai M 3M. M yang pertama, ketika kita ingin mau berubah ke arah yang lebih baik, mulai dari diri sendiri. Coba kalau ingin berubah, Bapak ingin anak awak berubah supaya jujur. Tapi awak orang tuanya tidak jujur, bisa tak jujur anak Pak? Ada tak orang tua mengajar anaknya tidak jujur? Ada tak orang tua kadang-kadang mengajar anaknya tidak jujur Pak? Contoh aja Pak. Ini secara tidak langsung, mama lagi pitima, papa lagi pitima, ada orang tua banyak kadang-kadang Pak.
dapat video ketika piti semua sudah itu minta tolong ke anaknya. Nah tolong kalian nama minyak ini ya, minyak goreng kan? Kecil awak tadi apa? Tahu-tahu? Atau apa nama rokok lah kecil anak tadi apa tadi? Dapat video sudah itu minta tolong ke anak tolong kalian ayam rokok jual di Bali juga. Kecil tadi baru. Ada tak model itu pak? Apakah berubah nak menjadi jujur? Malah aku nak mendidik secara langsung. Contoh, awak tu kan banyak hobi bau hutang, pak. Kan sagala kadang-kadang bau hutang, pak. Rumah hutang, foto hutang, order hutang, baju, TV, jam kadang-kadang bau hutang, handphone, kadang-kadang sampai jilbab. Kalau hobi hutang, orang Indonesia pun ada yang hobi hutang, walaupun biji gaya ada orang Bali, tapi nama hobi hutang kok masalah pak. Rumah lah tidur pak, tapi hutang lo jadi ingin dapat rumah pak. Kan hobi hutang pak. Ditanya tu pak, hutang sebab investasi, tapi investasinya hutang. Lalu ibu hutang baju, tapi dah cikgu buat. Lalu orang meminta setiap hari ke rumah kan, setiap sekali seminggu. Jadi bertanya lah, anak mau 4 tahun pak, itu aja betul. Nak kalau datang tante nak curkan rumah tu kan, kecil nama dari rumah tu. You datang tante itu pak. Assalamualaikum, anakku siapa mandi penting, cantik dan gagahnya anakku lain. Tanya saya, di mana mama? Ada mama di rumah. Tente kata mama tadi bilang mama tidak di rumah. Apa lo dapat di rumah apa kalau lu mencari apa kecil apa dari rumah ya aku bapak ibu. Tapi di situ mudah-mudahan lain aku. Kan lain aku dan apa? Alhamdulillah lain aku. Nanti ibu dan kedua mulai dari yang kecil untuk perubahan biasanya awak jarang sholat berjamaah, kini lanjut sholat berjamaah. Biasanya jarang baca Al-Quran, kini awak sering baca Al-Quran. Yang biasanya jarang berinfak dan bersedekah, kini walaupun Rp1.000 tetap berinfak dan bersedekah. Biasanya jarang menolong orang lain, kini suka membantu dan menolong. Biasanya jarang sholat sunat, kini awak biasa sholat sunat. Dan ketiga mulai dari sekarang, jangan tunda untuk hari esok. Bapak dan Ibu yang terakhir untuk mendapatkan rahmat Allah, mari kita berjuang. Bapak dan Ibu, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang yang mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan awak mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama tandanya kok Bapak Ibu, iman awak semakin bertambah. Yang kedua hati semakin tenang. Yang ketiga ibadah semakin meningkat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita selalu dapat nikmat dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dari sekarang. Barangkali itu yang bisa sampaikan kepada Ibu. Kalau ada perlu didiskusikan barang ini ya Pak. Masuk kalau soalnya apa nilai kalau ada perlu didiskusikan Pak. Kalau dapat dekor, tapi kalau tidak dekor menjanjikan kalau tadi itu rahmatullah. Kalau tidak Pak sambung sekali tadi. Kalau ada pertanyaan atau perlu didiskusikan kepada tadi itu rahmatullah. Boleh Pak. Apa? Karena itu rahmatnya Allah. Tapi kalau mati, contoh, tua berjanji besok aku kabur dia. Kan itu contoh ibu. Lalu tahu-tahu tak apa dia yang contoh Pak. Pertama jika janji orang.
Nah, kilo-kilo bagi orang kedua kalau ini waktu dia berarti dia dapat jabatan menyogok tuan. Arasi wal mutasi fitnah. Kurang yang menyogok dan disogok keduanya maksudnya. Kalau berjanji dalam rangka menyogok supaya apa dia. Tapi kalau kecilnya, aku tak ada jaminan untuk bisa memilih. Tapi kalau Pak Baraki, kamu terima kita juga. Tapi kalau Pak janjian. Di situ dakwah dia berusuknya Pak. Berarti orang media juga karena LGBT. Kalau itu yo sangatnya tu aku lebih kau tak lagi pilih lo. Lesson tu datang anggota dewan tu, calon anggota dewan terima pilih. Sudah itu awak janji memilih. Sudah itu awak pilih aja lo. Awak ingkar janji. Kalau ingkar janji apa itu? Termasuk awak kalau ingkar janji. Nah. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Orang yang mengingkar itu sudah apa nama? Karena tanda orang munafik kan ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau yang membaca apa kata tuturnya kalau mengecek itu tutur, berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila menjanjikan, wa idza tumina khana. Apabila menjadi amanah yang khianati. Kalau ada 3 tuntutan tadi harus apa? Itu idealnya di dalam Al-Quran. Kalau ada salah satu di antara 3 tanda tadi ada pada diri kita, berarti bahagian dari orang yang munafik. Kalau orang yang munafik baru tidak ibu. Di mata peknya, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Itu janji Allah menyebut sesungguhnya orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Nah begitu Pak. Apalagi serangan fajar memilih orang itu bukan karena kebenaran Pak, tapi kalau memang karena kebenaran programnya apa dia. Tapi kalau gara-gara diberi, gara-gara diaji serangan fajar, gara-gara diaji amplop 300.000, gara-gara diaji amplop 100.000, kita pilih dia. Nah berarti yo karena ya ada Pak, kok gara-gara itu Pak. Nah oleh karena itu kami lagi Pak, ada yang pilih aku tidak bisa aku janjikan ya. Tapi kalau sekadar berarti kamu harus begitu Pak. Ada tahu tak alam model itu Pak. Nah kalau ada tahu model itu kepada ibu al-haqqu bil konflik, karena kebenaran itu yang mutlak dari Allah, walau hak walau karena sampaikan yang benar walaupun pahit. Nah contoh sampai kalau dari kamu tak bisa menjanjikan, dia minta maaf. Tapi kalau apa ingin berjanji kamu tak salah gitu. Tapi kalau kan ketua pengurus apa ngurus Allah kan ketua lagi perjanjian, insya Allah menjamin warga sekian bapak bersuara. Itu yo karena ya itu yo itu maksudnya Pak. Tapi kalau tidak itu masyarakat jadi nggak biasa salah Pak. Dia terima dapat tapi jadi janjikan. Kalau berjanjian lah, hanya Pak kalau pilihnya loh, lah lulus soal jadi nyoba juga di rumah oleh Allah. Tapi kalau pilih gara-gara itu tentunya sogok namanya Pak. Nah sudah awaknya sogoknya berikutnya korupsi awak Allah. Padahal Allah anda meminta pilih dulu sebelumnya berdua. Itu beda loh guys. Itu mereka salah Pak. Awak dari itu pilih kalau tentunya dulu ada dapat pilih dari minta. Nah itu Pak informasi yang saya sampaikan kepada ini. Jadi tadi itu cuma beda porsi. Kalau bangunan fisik kira-kira gimana? Ini kan supaya dari pribadi kita. Sekarang bangunan fisik. Sekarang kita mengajukan permohonan kayak proposal kalau kita ada berbalai untuknya DPR kan tapi untuknya tidak jauh kita sendiri. DPR kita sedang berbalai tahunnya di sana mungkin
Baik Bapak Ibu, yang pertama kita jelaskan dulu tatanan ideal. Kalau idealnya pada Ibu, ketika dia membantu kita dan menolong kita, itu bahagia kalau dia ikhlas membantu, tapi tidak dengan persyaratan. Insya Allah Pak, janji Allah pun ada Pak, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Siapa membantu ikhlas niatnya, Allah akan gantinya pada waktu yang lain. Baca Allah mengganti. Fa amma man aqta wa taqa wa sadaqa bil husna fasabyasiruhu lil yusra. Adapun orang syukur pada dia yakin balasannya dari Allah bukan dari manusia, Allah berikan kemudahan. Tapi kalau membantu di maaf tadi buat tadi dia, tolong awak tapi Allah komitmen. Kami warga di situ sadonyo mandiri apa? Berarti kalau itu dalam kategori tatanan ideal salahnya Pak. Tapi kalau dakwah tekankan ke warga nyo canggih nyo berbuat baik, lalu ingin nyo berbuat baiknya, tidak ada perjanjian apa-apa silakan Pak. Tapi kalau MOU nyo Pak, lanjutkan ya secara agama Pak. Sebenarnya itu Pak, itu penjelasan agama. Tapi kalau ikhlas lagi lalu ikhlas membantu dan menolong tanpa ada ikatan perjanjian. Alhamdulillah yang benar datang dari Allah, tapi kok caranya dan salah ya Allah minta maaf kepada ibuan pada curang Allah tak ada gajian pun tidak rata sebagai pikiran dan langit dan tidak ombaknya sebagai pindah pandangan dari setiap bagai pacar bapak para bahasa dan lagi tak ada manusia yang sempurna, pasti ada kurang dan salahnya. Kok kurang cara menyampaikan dari bapak ibu bahasa aku campur siapa bahasa pasisir tu, karena orang pasisir tapi dia batang kafe kalau di pulau matul lape pada bahasa Bali baru tahu apa bahasa Indonesia Indomigo, Indonesia Minang, Indonesia centang perena Pinang kurang jalelo kok dalam pun dekananya talendo dekat dulu ambo yo minta maaf bapak ibu lenang bapak ibu menerima apa. Alhamdulillah antaku akrobi takwa. Orang yang pemaaf itu insya Allah jalan menuju takwa. Kalau pandang tak jadi orang bertakwa dengan. Tapi ada jemaah Pak kami tak pandang guys itu ustaz. Tapi aku kecil ustaz encik tadi mah sakit hati kami laku tak naik. Di sini kan tak ada orang itu lepas itu. Alhamdulillah kalau tak ada tidak pemaaf Pak. Saya yang malu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.